محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Wa kharaja al-ghaitu wal qai'u wa baulul unsa wa akluhu aw syarbuhu ghairul labani litaghadzi. Wa kharaja, dan keluar dari najis mukhaffafah. Al-ghaitu yaitu kotoran manusia. Wal qai'u, dan muntah. Jadi kotoran bayi mah, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan, sudah bukan lagi najis mukhaffaf. Berarti kategorinya sudah najis mutawassit. Dan muntah. Orang muntah itu keluar dari dalam perut. Maka muntah juga termasuk najis mutawassit. Jangankan muntah, iler aja orang tidur kalau ngiler, sebab iler mah keluarnya dari perut, maka iler juga termasuk najis. Orang tidur di masjid ngiler, ngotorin karpet masjid. Jadi jangan salahkan yang merebot. Kalau bawel, jangan tidur di dalam masjid. Maksudnya jangan tidur di dalam masjid itu bukan yang merebot itu ngelarang orang tidur di masjid. Dia khawatir ngotorin hambal masjid. Emangnya mau itu yang tidur ngelondri. Wa akluhu, dan memakannya itu si bayi, au syurbuhu, atau meminumnya itu si bayi, ghairul laban, selain susu. Anak yang di bawah usia 2 tahun, kalau dia udah makan biskuit, udah makan regal, udah makan serelak, berarti dia udah makan segala rupa tuh. Padahal hukum awalnya bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun, yang makan dan minumnya selain air susu, maka kalau dia kencing, kencingnya itu najis mukhaffafah. Tapi ini bayi baru setahun, tapi udah doyan duren, udah doyan pop es, maka itu si bayi kencingnya udah bukan lagi najis mukhaffafah, udah masuk najis mutawassit. Patokannya makannya. Jadi kalau makan minumnya udah di luar susu, udah selain susu, susu dia doyan, pisang dia doyan, biskuit dia doyan, serelak dia doyan, apapun makanannya di luar susu ibunya, dia makan dan dia minum, maka air seninya sudah bukan lagi najis mukhaffafah. Litaghadzi, untuk asupan makanannya. Waradha'uhu, dan menyusuinya ba'da haulaini, setelah 2 tahun. Fala yakfi rasyuhu, maka tidak mencukupi mencipratkan dengan air. Kalau najis mukhaffafah cukup dipercikkan dengan air. Tapi kalau udah lebih atau dia di bawah 2 tahun tapi sudah makan apa aja, maka nggak cukup dipercikan. Balabudda min ghuslihi, bahkan tidak boleh tidak alias wajib min ghuslihi, daripada membasuhnya. Wa huwa ta'mimul mahalli ma'asayalani, dan bermula hal tersebut, membasuhnya itu meratakan seluruh tempat yang terkena najis beserta mengalirkan air. Jadi harus pakai gayung atau
pakai keran atau pakai selang untuk membersihkan air. Jadi harus dibanyur, tidak cukup dipercikkan. Walau asobahu baulu sobiin, dan jikalau mengenai dirinya air kencing atau air seni anak laki-laki tersebut, wasyakka hal huwa qoblal haulain, dan dia merasa ragu apakah bayi ini belum 2 tahun au ba'dahuma, atau sudah 2 tahun, wajabal ghuslu, maka tetap wajib membasuhnya. Jadi lagi ngomong anak orang. Lagi ngomong anak orang, cuman dia nggak tahu nih ini si bayi umurnya di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Terkena dia, terkena dirinya, terkena air kencingnya. Anak orang dia nggak tahu umurnya berapa nih. Apakah di bawah 2 tahun atau di atas? Maka apa solusinya? Tetap dia wajib membasuhnya. Jadi dia harus berhusnuzon kalau dia terkena najis mutawassit. Jadi bukan diambil mukhaffafah. Li'anna rasya rukhsatun fala yusaru ilaiha. Karena sesungguhnya memercikan air itu adalah sebuah rukhsah, sebuah kemurahan. Maka tidak bisa dijadikan dispensasi kepada rukhsah tersebut. Illa biyaqinin, kecuali dengan datangnya keyakinan. Kecuali dia datang keyakinan. Kayaknya bayi ini memang di bawah 2 tahun. Dia yakin, bayi ini masih di bawah 2 tahun. Kalau dia yakin si bayi itu masih di bawah 2 tahun, maka apabila terkena najisnya, air seninya, cukup dipercikan. Tapi kalau dia ragu, maka dia wajib membasuh. Wasawal imamani Abu Hanifata wa Malikun. Dan telah menyamai 2 imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, baina sobi zakaril muhaqqaqi wa ghairi, antara bayi laki-laki yang nyata kelaki-lakiannya dan selainnya, min wujubil gusli min baulihima, daripada wajib membasuh kotorannya itu, najisnya itu, dari air seninya bayi laki-laki tersebut atau selain. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah nggak ada tuh istilah najis mukhaffafah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang namanya najis bayi laki-laki di bawah 2 tahun tetap aja dihukumi mutawassit. Wa illam yakula, dan sekalipun anak kecil itu belum makan apa-apa. Wa illam yakula ta'ama, walaupun dia belum makan makanan apapun. Wa dhahaba li taharati bauli sabi Ahmad bin Hanbal, dan berpendapat kepada kesucian air seni bayi laki-laki Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaqu, dan Imam Ishaq, wa Abu Thaurin, dan Imam Abu Thaur, min a'immatina, daripada imam-imam kita. Beda lagi menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, air seni laki-laki yang di bawah 2 tahun hukumnya suci. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, air seni anak bayi laki-laki hukumnya suci yang belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa. Begitu juga Imam Ishaq, begitu juga Imam Abu Thaur. Wa hukiya an Malikin, dan dihikayatkan dari Imam Malik. Wa amma hikayatu ba'dil Malikiyah, dan adapun bermula hikayat sebagian yang bermazhab Imam Maliki, qaulan Syafi'i, menyikapi kaul daripada Imam Syafi'i, bi taharati baulis sabiyi, dengan kesucian air seni anak laki-laki yang di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa, fabatilatun, maka itu adalah kebatilan, wa ghalatun, dan kesalahan, awiftiraun, atau itu sebuah fitnah belaka. Ada yang menghikayatkan dari golongan mazhab Imam Malik.
ada yang menghikayatkan dari sebagian golongan Imam Malik. Menghikayatkan tentang apa? Menghikayatkan tentang opini Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i mensucikan bayi air seni bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat seperti itu. Maka pendapat itu adalah batil. Pendapat itu adalah salah dan pendapat itu adalah sebuah fitnah. Enggak pernah. Menurut Imam Syafi'i, baik laki-laki di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya, maka terkategorikan najis mukhaffafah wal mutawassithatu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil bururi wal farqi bil umuri wa hamaqatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was sahbi kam nujumi bi qudwatil marami للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي